Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita menghadap Tuhan. Di dalam doa kita minta pencerahan, penerangan daripada Roh Kudus untuk lebih memahami, mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur minggu hari ini Engkau boleh memberkati kami waktu dan ruang untuk beribadah kepadamu. Dan kami bersyukur untuk rumah demi rumah, keluarga demi keluarga yang Tuhan berkati. Sehingga kami ada sampai sebagaimana kami ada hari ini. Semua ada kasih sayang, karunia, cinta Tuhan kepada kami sekalian. Biarlah Engkau hadir di dalam diri kami dan keluarga kami. Memberkati seiring akan pemberitaan firman Tuhan. Dan kami tetap berdoa kiranya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam diri kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang punya kekuatan, mempunyai semangat, tahan banting dan tahan uji di dalam kami menjalani hari-hari kami selama wabah ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan berbicara kepada hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya siapapun mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan melaksanakan apa yang Tuhan rancangkan, dan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging dan hidup hadir di tengah-tengah kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah hanya Allah yang memberi kekuatan. Hanya Allah yang memberi kekuatan. Saya dasarkan pada Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbahagialah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih lagi melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara-saudara, hanya Allah yang memberikan kekuatan. Kita amini bahwa sumber kekuatan kita pada dasarnya adalah dari Allah saja, tiada yang lain. Saudara, hari-hari ini kalau kita memperhatikan berita di televisi, di sosial media, saudara-saudara, kita akan mendapati sesuatu yang benar-benar memilukan. Ada sesuatu yang tampaknya membuat kita ini bertanya, masa seperti ini? Kalau kita tidak hati-hati menanggapi berita itu, kita menjadi panik, kita menjadi takut, khawatir, galau, dan kita tentu saja akan mengalami masalah yang berikutnya, saudara-saudara. Bisa-bisa imun tubuh kita ini turun gara-gara khawatir dan panik itu. Ada orang yang meninggal tanpa ada yang menengok. Maksudnya ketika sakit gak ada yang menengok. Meninggal tidak ada yang mengebumikan orang lain, yang mengebumikan. Tidak ada yang membuat syukuran. Tidak ada yang membuat ritual keagamaan. Saudara-saudara, miris, saudara. Kasus ini setidaknya membuat kita manusia makin hari makin kesepian, mengalami keterasingan, saudara-saudara. Maka ada ahli sosial media mengatakan zamannya sekarang itu adalah zaman alone together. Alone together itu menggambarkan orang itu merasa
sendiri, kesepian, sunyi sendiri, tapi sebenarnya itu bersama-sama. Bersama-sama dan sosial media itu. Mereka terhubung bersamaan satu dengan yang lain, bahkan global, tetapi satu sisi mengalami kesepian, mengalami keterasingan, padahal dia itu bersama-sama, saudara-saudara. Enigmatik, ini paradok. Sesungguhnya hidup dalam kebersamaan, dalam komunitas, tetapi hatinya itu sunyi sendiri dan kesepian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kondisi ini membuat stres, ya. Jangan sampai kita itu stres, jangan sampai kita itu tegang, supaya imun tubuh kita tetap bagus, ya, dan kita tidak sakit. Ya. Tetapi saudara-saudara, kita mengucap syukur di dalam semua masalah-masalah yang mungkin muncul dalam diri kita. Tetapi kita harus yakin, kita puji Tuhan ya, punya Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai umatnya. Dialah Allah Tritunggal, Allah yang dirumuskan sedemikian rupa pasca Pentakosta. Orang-orang Yahudi yang sudah menjadi murid Kristus, para rasul merumuskan Allahnya adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah itu pula yang menggandeng tangan kita, yang selalu concern dengan kita, dan dialah selalu mengamati kita, menjadi pusat perhatian, dan dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan sumber kekuatan, dan kita merasakan kuat, kita merasakan kuat sukacita, kita merasakan sesuatu yang lain yang menaungi kita, yaitu dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi landasan bahwa Allah mengasihi dan memberikan kekuatan pada kita? Tentu iman kita. Kita katakan Allah sumber kekuatan kita. Ya dan amin. Terus mengapa kita harus yakin dan mengapa kita harus percaya bahwa Allah ada di pihak kita dan mau menjadi sahabat kita? Saudara-saudara, ada 3 hal, 3 dasar yang kuat bagaimana iman kita itu dibangun di atas firman Allah. Ketiganya membuat kita itu harus bersyukur. Ketiganya itu ada di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Yang menjadi dasar yang kuat bahwa kita adalah curahan cinta, curahan kasih sayang dari Allah. Kita adalah biji mata Tuhan, orang yang dikasihi, orang yang disayangi, orang yang selalu berada di dalam tangan Allah, saudara. Di dalam Mazmur pasal 100 ayat 3 dikatakan, ini yang menjadi kekuatan kita, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Yang pertama, saudara-saudara, yang menjadi dasar adalah kita memiliki Allah yang berkuasa. Kita memiliki Allah yang berkuasa. Pemazmur itu kalau menulis, selain diberikan kepada umat atau orang percaya pada waktu itu, satu sisi yang perlu kita ketahui adalah pemazmur menulis mazmurnya dengan tujuan apa, saudara-saudara? Ingin memuliakan Allah, bahwa keberadaan Allah itu, eksistensi kuasa Allah itu tiada banding, tiada tanding. Allah itu berkuasa melebihi kuasa-kuasa yang lain. Allah, dikatakan Allah Yahweh, saudara-saudara, dikatakan Allah yang berkuasa. Kekuasaannya itu melebihi dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan pada waktu itu, yang selalu menggoda, yang selalu menggiring umat percaya untuk berpaling daripada Allah. Mazmur menegaskan bahwa Allah, yaitu Yahweh, Adonai Sebaot itu, saudara, adalah Allah yang berkuasa melebihi kuasa apapun. Kuasa dari manapun, kuasa dari siapapun, kuasa dalam bentuk apapun tidak bisa mengalahkan kuasa Allah, saudara. Ini menjadi sebuah pedoman prinsip, suatu hiburan bagi kita, bahwa Allah itu memang berkuasa. Dan kekuasaannya itu begitu dahsyat. Allah lah yang menciptakan alam semesta. Alam semesta dibuat dengan cara yang baik. Manusia diciptakan dengan kasih.
Manusia juga memiliki akal budi, punya keserupaan dengan Allah, menjadi citra Allah, saudara. Menjadi orang, menjadi ciptaan yang benar-benar dikasih Tuhan. Oleh karena itu Allah memperlengkapi manusia dengan akal budi, ada perasaan dan hati yang bisa mendeteksi sapaan Tuhan. Kita pun bisa merasakan hadirat Tuhan, saudara-saudara, di dalam ibadah walaupun dalam rumah tangga. Kita pun bisa memahami bahwa itu ada mukjizat Tuhan. Hari-hari ini kalau kita bisa memahami, kita bisa merasakan, kita bisa melihat mukjizat Tuhan, itulah saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang harus bersyukur. Kita adalah orang-orang yang merasakan kuasanya itu, saudara. Dalam situasi apapun, dalam pandemi, saudara, percayalah Allah tetap berkuasa. Manusia diperlengkapi Tuhan dengan akal budinya, dengan kekuatannya untuk beradaptasi dalam masa sesulit apapun. Itu pun mukjizat yang diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Sehingga kita mampu beradaptasi di dalam nama Tuhan di tengah pandemi ini yang lamanya berlalu. Tetapi percayalah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa beradaptasi, bergaul, menyesuaikan diri di tengah kepungan virus yang menakutkan itu. Dalam situasi apapun Tuhan pun hadir dan Dia itu berkuasa. Dan kuasanya itu tidak bisa dipahami secara konkret oleh kita sekalian. Kuasa Tuhan cukup kita hayati, kita rasakan. Ya, jangan coba-coba untuk memahami secara konkret realnya bagaimana, cara Tuhan bagaimana. Itu kekuasaan Tuhan. Tidak bisa dipahami secara konkret 100% sehingga kita itu paham. Tetapi percayalah Tuhan itu Maha Kuasa, sebagaimana disaksikan pemazmur, kuasanya itu juga hadir menguasai kita pribadi, khususnya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kuasa Tuhan itu hadir dalam diri saudara, memberkati saudara dan memberikan kekuatan kepada saudara. Sebagaimana pemazmur mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Tuhanlah itu Allah. Saudara kalau ikut ibadah di dalam gereja itu biasanya akan ada votum, saudara. Votum. Nah, ini menandakan karya Tuhan bagi kita sampai votum itu diucapkan. Votum kan bunyinya gitu ya. Bahwa ibadah ini dilaksanakan di atas dasar sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan apa? Dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Saudara, Anda dan saya adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Allah yang Maha Kuasa itu. Oleh karena itu, apabila Anda dan saya hari ini kita mendapati diri kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, itu bukti jelas bahwa Tuhan menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, itulah yang pertama, kita memiliki Allah yang berkuasa. Yang kedua, kita adalah miliknya dan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini diciptakan tidak dibiarkan begitu saja. Setelah diciptakan, Allah tetap memelihara kita, memperhatikan sedemikian rupa dengan curahan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Tuhan menciptakan manusia itu tidak menciptakan jam tangan. Kayak menciptakan jam tangan. Jam tangan dibuat isi baterai, kemudian langsung detik-detik itu bunyi menjadi menit, menjadi jam, sudah begitu saja dibiarkan sampai mati. Oh enggak, saudara. Allah menciptakan kita. Dan apa setelah menciptakan, Dia itu menjadikan kita miliknya. Kita diciptakan tidak untuk dibiarkan tanpa perhatian, tanpa pemeliharaan. Tetapi Allah menciptakan kita langsung dibastempel bahwa itu, ya, kita yang diciptakan itu adalah miliknya. Sesuatu kalau menjadi harta milik, sesuatu kalau sudah menjadi kesayangan, itu selalu dilindungi, dirawat, dipelihara dengan baik-baik. Saudara-saudara, kalau kita punya sesuatu benda, kalau itu dirawat, dilindungi, itu hasilnya berbeda kalau benda itu dibiarkan.
Kalau kita itu punya peliharaan yang dibiarkan begitu saja dengan peliharaan yang dirawat sedemikian rupa, dicintai sedemikian rupa, itu berbeda, saudara-saudara. Oleh karena itu ketika Tuhan mengatakan aku ini milik Tuhan dan Tuhan itu pemilik atas hidup kita, maka saudara-saudara di situ ada perlindungan, di situ ada pemeliharaan, di situ ada kasih sayang. Dan Tuhan, saudara-saudara, begitu concern dengan pribadi kita karena kita ada miliknya. Saudara-saudara, apakah saudara merasakan saudara milik Tuhan? Atau justru nggak tahu, tidak pernah terpikirkan, Pak. Dengan keadaan saya yang seperti ini, saya merasa kok tidak miliknya Tuhan. Saudara, saya mau yakinkan, saudara adalah orang yang dicintai Tuhan. Orang yang dikasih Tuhan itu adalah orang yang dimiliki Tuhan. Tidak sekedar dimiliki, saudara-saudara, tetapi di sini dikatakan selain kita itu milik Tuhan, dikatakan apa? Dan kita itu umatnya. Punya dialah kita dan umatnya. Maksudnya apa? Kita secara pribadi ada milik Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak membiarkan kita di dalam kesendirian. Tuhan itu, saudara-saudara, menguduskan kita, memisahkan kita dari sebuah komunitas yang tidak baik, yang tidak cocok dengan kita. Kita itu ditaruh Tuhan, dikuduskan, lalu ditaruh di dalam sebuah komunitas yang mendukung, komunitas yang benar-benar kondusif, komunitas yang benar-benar bisa membangun iman itu makin hari makin kokoh, makin hari makin kuat. Dan kita ditaruh dalam sebuah lingkungan, yaitu komunitas orang beriman yang diikat di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, setelah pencurahan hari Pentakosta, hari-hari itu juga para murid sedang merumuskan sebuah dogma, sebuah pengajaran, yaitu ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi maupun agama lain, yaitu adalah Allah Tritunggal. Di situ ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka bergerak, kemudian komunitasnya makin hari makin bertambah, ditambahkan Tuhan begitu luar biasa sampai ribuan, menjadi komunitas yang luar biasa. Dan kita hari ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu terserap di dalam sebuah komunitas orang beriman. Kita dimiliki, Tuhan pun tidak ingin kita itu sendiri. Tuhan menginginkan kita mempunyai komunitas yang benar-benar mendukung demi pertumbuhan iman dan terwujudnya buah-buah roh itu. Tidak sekedar pelindungan, saudara, tetapi Tuhan itu peduli terhadap masa depan kita. Orang memikirkan masa depannya tentang kesuksesan duniawi, tentang ini dan itu yang begitu membuat orang itu menjadi viral, terkenal, ondas, saudara. Tetapi satu hal yang menjadi perhatian serius di hadapan Tuhan, masalah keselamatan jiwa, masalah kerohanian, masalah kedalaman iman, masalah buah-buah roh itu menjadi concern. Sehingga kita itu setelah dimiliki Allah, saudara-saudara, kita itu ditaruh di dalam sebuah komunitas yang beriman, dan kita itu bersyukur di dalamnya. Itu pun campur tangan Tuhan. Saudara, kita menjadi kesatuan yang erat dengan gereja. Kita juga menjadi kesatuan yang erat dengan sinode, dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Makanya kalau pengakuan iman rasuli itu kadang-kadang kan dimulai dengan ungkapan begini ya. Bersama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan di segala tempat, begitu kan? Itu menyatukan. Makanya kalau ada gereja tidak ada pengakuan iman rasuli dibacakan di dalam ibadah minggu, nah itu sesuatu yang ya perlu dipertanyakan, begitu ya. Bagaimana ini rumusannya? Ini menandakan sebuah kesatuan. Kesatuan tubuh di dalam Kristus, saudara. Dan kita bersyukur untuk itu. Saudara-saudara, Tuhan memelihara iman kita melalui komunitas orang beriman, bukan dengan jalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, seperti yang saya sebutkan tadi di atas, di dalam kesendirian Tuhan mengirim komunitas-komunitas yang mendukung. Tuhan mengirim orang-orang yang care.
Tuhan mengirim berita-berita yang benar-benar menyejukkan melalui komunitas beriman. Di dalam kesendirian itu Allah itu hadir dan mewujud bagi kita untuk menjadi sahabatnya. Saudara-saudara, kita milik Tuhan dan kita itu ditaruh dalam sebuah komunitas yang luar biasa. Kita itu bersyukur untuk hal itu. Sehingga kalau kita itu hidup di dalam kebersamaan, kita tidak gampang putus asa. Kita terus-menerus ada yang menyemangati, memotivasi. Kita menjadi orang-orang yang bisa menjalani iman kita dengan tekun. Dan kita itu tidak gampang tumbang di dalam dosa. Dan kita itu menjadi orang-orang yang bisa punya pengendalian diri yang baik. Karena di dalam kebersamaan komunitas orang beriman. Saudara-saudara, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan di dalam komunitasnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat menjalani hari-hari kita di tengah pandemi ini. Yang ketiga, saudara, kita adalah umat penggembalaannya. Saudara, gembala adalah raja. Penggambaran itu jelas di dalam konteks perjanjian lama. Yang namanya raja, tugasnya itu adalah menggembalakan rakyatnya. Figur seorang gembala itu adalah figur seorang raja. Jadi kalau Yesus itu ada gembala yang baik, maka dia pun adalah raja kita. Tugas kita sebagai umatnya apa, saudara? Merajakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Meninggikan dia, memuliakan dia, mengagungkan namanya. Itu ada sebuah ekspresi bagaimana orang Kristen itu merajakan Yesus Kristus, Sang Gembala itu. Di dalam kita merajakan Yesus Kristus itu, saudara-saudara, kita pun harus menghayati bahwa dia itu sebagai gembala kita, raja kita, ada orang pribadi yang memimpin kita. Dia memberikan bimbingan, dia memberikan arahan menuju pada titik tertentu di mana kita harus tertuju ke sana bersama dengan Tuhan. Tentunya kalau hari-hari ini kita juga begitu, saudara, meminta bimbingan arahan Tuhan untuk bersama-sama melewati wabah ini sampai kepada kesudahan wabah itu. Dan Tuhan tetap menyertai kita. Dia membimbing kita, memelihara kita. Pengembalaan itu bukan tugas yang sepele, tetapi pengembalaan itu sama seperti tugas raja. Membutuhkan hikmat, membutuhkan kebijaksanaan di dalam segala pengelolaannya supaya target yang ada itu tercapai atas bimbingan gembala. Saudara-saudara, gembala itu juga sekaligus pelindung yang siap siaga. Mazmur banyak berbicara tentang gembala. Di sini mau dikatakan Allah itu juga selain dirinya itu orang siaga, dia itu mau bertaruh nyawa. Dia mau mempertaruhkan apa yang ada dalam dirinya supaya domba-dombanya itu mampu melewati mara bahaya. Tuhan Yesus pun begitu. Tuhan Yesus pun berkarya sekuat-kuatnya, seluas-luasnya dalam hari-hari kita supaya kita itu luput dari mara bahaya di tengah wabah virus ini, saudara. Allah pun yang mengembalakan kita, dia juga melindungi kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus-menerus bertahan di dalam melewati wabah ini. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bertahan. Walaupun banyak mengumumkan new normal, toh akhirnya panen juga, saudara-saudara. Tidak punya pengendalian diri. Itu contoh yang tidak baik. Tetapi karena kita punya bimbingan Tuhan, kita pun bisa dibimbing untuk terus-menerus bisa mengendalikan diri. Bisa kuat, bisa bertahan. Dan kita pun harus mengucap syukur dalam semuanya itu. Saudara-saudara, sebagai penutup, ada seorang dokter paru-paru, ini umat Tuhan, anak Tuhan yang setia, dia juga penatua di dalam gereja. Dalam kesaksiannya dia sebagai seorang dokter paru-paru, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia terus-menerus mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa.
Dan dia mengundang pendeta. Jadi pendetanya itu dikasih APD begitu. Rumah sakit, pendeta-pendeta yang anak-anak Tuhan, yang orang-orang Kristen itu dikumpul, dokter-dokter yang anak-anak Tuhan, yang cinta Tuhan, orang dokter-dokter Kristen itu dikumpulkan, kemudian didoakan oleh Pak Pendeta. Pak Pendetanya juga pakai APD. Saudara-saudara, itu sangat menguatkan. Dan dia bisa menjalani hari itu walaupun melelahkan, tetapi ada sukacita. Ada satu keyakinan Allah itu hadir di dalam setiap sentuhan, di dalam setiap jamahan, di setiap alat yang dia pakai. Dia merasa Tuhan itu hadir, sehingga dia bertahan dan dia tetap sehat, bisa menjalankan tugas panggilannya sebagai dokter dengan baik. Dia pun terus-menerus berkarya di garis depan di tengah wabah ini. Satu hal yang dia saksikan ada, dia itu tahu Allah berjanji menyertai dia, dan dia memberikan kekuatan. Sampai hari ini Tuhan hadir dalam karyanya, dia diberikan kekuatan kesehatan berikut dengan keluarganya. Saudara-saudara, masalah kita tentu berbeda dengan masalah Pak Dokter. Kita pun setidaknya punya masalah. Mungkin masalah ekonomi, usaha kita belum buka, belum jalan-jalan, ya. Kemudian usaha-usaha yang kita lakukan punya planning yang begitu luar biasa, tetapi tiba-tiba kandas semua, saudara-saudara. Kita harus schedule ulang, mereview, merencanakan, memberikan kalkulasi ulang tentang usaha-usaha kita, saudara-saudara. Ya, itu bagian kita. Masalah kita juga, saudara-saudara. Mungkin saudara dalam hal ini punya masalah kesehatan. Ada yang dihujam kanker, ada adiknya yang kena kanker, atau istrinya sekarang sedang menunggu pengumuman dari dokter diagnosanya bagaimana. Ada sakit penyakit yang lain yang membuat kehidupan kita tidak berjalan seperti biasanya, saudara-saudara. Atau ada juga yang merasakan hari ini begitu kesepian. Ada yang mengatakan sepi sih, enggak Pak, bosen itu loh Pak. Iya. Mintalah kreativitas kepada Tuhan. Ada yang begitu sibuk, jenuh ya, stres dengan kurikulum anak-anak sekolahnya. Ya, itu bagian dari keseharian kita. Tuhan pun berkuasa untuk memberikan solusi dalam masalah itu, saudara-saudara. Bahkan yang lebih tragis dari kalau sepupu saya, saudara-saudara, nikahnya harus ditunda gara-gara corona. Saudara, sesuatu banget ini bagi anak muda. Tetapi inilah realita yang harus kita alami. Dan Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan seperti itu. Ada juga yang mengatakan Tuhan itu menjauh. Ya, saya mau katakan mulai sapaan mimbar hari ini, Tuhan itu hadir. Tuhan itu menyapa saudara. Rasakanlah jamahan kasih-Nya. Dia ingin memberikan kekuatan kepadamu. Apa yang menjadi masalahmu, Tuhan hadir untuk memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia selalu menyapa, berkata kepada kita dengan kalimat-kalimat yang indah, menyejukkan dan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan juga berjanji, saudara-saudara, dalam surat Ibrani dia mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan sekali-kali, ya, dan aku tidak sekali-kali akan meninggalkan engkau. Ini janji yang indah. Janji yang indah harus kita hidupi hari-hari ini, terus-menerus kita hayati. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kekuatan yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Biarlah firman Tuhan ini bisa menginspirasi kita, memberikan perenungan yang mendalam akan penyertaan Tuhan, dan kita diberikan kekuatan melalui karya Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin.